Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya hingga saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadila Fayanti, saya ketua dari kelompok 1. Dan saya juga akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu itulah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi tentang nama, pengertian, dan fungsi perangkat yang ada dalam CPU. Adapun perangkat yang ada dalam CPU yaitu sebagai berikut: 1 hard disk, 2 RAM, 3 power supply, 4 heatsink fan, 5 baterai CMOS, 6 kabel SATA, 7 DVD-ROM, dan yang ke-8 yaitu prosesor. Kami akan menjelaskan materi tersebut satu persatu. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tapi sebelum pada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sih gambar bentuk harddisk itu. Nah, mari kita simak bersama-sama gambar dan bentuk harddisk. Jadi itulah gambar dan bentuk harddisk. Selanjutnya langsung saja pada materi yang saya akan jelaskan, yaitu tentang pengertian dan fungsi daripada harddisk. Harddisk adalah sebuah komponen keras yang menyimpan data sekunder dan berisi pengingat magnetis, media penyimpanan data dengan kapasitas memori yang besar. Dan harddisk berfungsi untuk menyimpan sistem operasi dan menyimpan data-data pekerjaan kita. Nah, jadi itulah pengertian dan fungsi daripada harddisk. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi tentang pengertian dan fungsi daripada RAM. Sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu saya akan menampilkan gambar dan bentuk RAM. Pengertian RAM merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Fungsi RAM sebagai media penyimpanan data sementara pada komputer. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu pengertian dan fungsi daripada power supply yang akan dijelaskan oleh anggota saya, Harmia. Kepada Harmia saya persilahkan. Sebelum kita lanjut ke materi, sebaiknya kita mengetahui dulu gambar power supply. Dan inilah gambar power supply. Setelah kita tampilkan gambar power supply, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian power supply dan fungsinya. Power supply merupakan suatu komponen elektronika yang mempunyai fungsi sebagai supplier arus listrik dengan terlebih dahulu merubah tegangannya dari AC menjadi DC. Power supply juga merupakan suatu alat atau perangkat keras yang menyuplai tegangan secara langsung dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik lainnya. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu materi tentang pengertian dan fungsi daripada heatsink fan. Sebelum pada materi, terlebih dahulu saya akan menampilkan gambar dan bentuk heatsink fan. Jadi itulah tampilan gambar dan bentuk heatsink fan. Pengertian heatsink fan merupakan salah satu perangkat keras komputer yang mempunyai bentuk seperti kipas dan bahan logam yang digunakan sebagai tumpuan kipas tersebut terbuat dari tembaga dan aluminium. Tujuan awal diciptanya fan adalah untuk memberikan suhu dingin pada sebuah prosesor, sebagai kinerja dari prosesor bisa lebih stabil dan suhu panas yang dikeluarkan dari prosesor dapat disebar serta dikeluarkan oleh heatsink fan ini. Fungsi utama dari heatsink fan ini adalah sebagai perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu meringankan sebuah proses dari prosesor supaya tidak terlalu menahan banyak beban panas. Jadi itulah pengertian dan fungsi dari heatsink fan. Kembali lagi bersama saya Kadila Fayanti. Saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu materi tentang pengertian dan fungsi daripada baterai CMOS. Sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sih gambar dan bentuk CMOS itu. Nah, inilah gambar dan bentuk CMOS.
Selanjutnya langsung saja pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu materi tentang pengertian dan fungsi daripada baterai CMOS. Baterai CMOS adalah baterai kecil yang terpasang pada motherboard komputer Anda. Dan baterai CMOS berfungsi untuk memberi pengaturan fiskal agar tidak terjadi perubahan pada komputer, seperti mengingat segala hal, misalnya setiap waktu dan tanggal dan lain-lain. Jadi itulah pengertian dan fungsi daripada baterai CMOS. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu pengertian dan fungsi daripada kabel SATA. Tapi sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu saya akan menampilkan gambar dan bentuk kabel SATA. Jadi itulah pengertian dan fungsi daripada kabel SATA. Kabel SATA adalah pada komputer yang didesain biasanya untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data, seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Dan fungsi kabel SATA ada 3, yaitu 1. Mampu menghubungkan optical disk drive ke motherboard, dan yang kedua, mampu menghubungkan hard disk drive ke hard disk drive lainnya, dan yang ketiga, menghubungkan hard disk drive ke motherboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-7, yaitu pengertian dan fungsi DVD-ROM. Tapi sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu saya akan menampilkan gambar dan bentuk DVD-ROM. Jadi itulah tampilan gambar dan bentuk DVD-ROM. Pengertian DVD-ROM adalah media untuk membaca data, sama seperti CD-ROM. Namun, DVD-ROM memiliki kemampuan yang lebih baik. Dan fungsi DVD-ROM adalah digunakan untuk membaca data yang tersimpan pada CD. Jadi itulah pengertian dan fungsi daripada DVD-ROM. Selanjutnya materi yang ke-8, yaitu pengertian dan fungsi daripada prosesor yang akan dijelaskan oleh anggota saya Harmia. Kepada Harmia saya persilahkan. Suatu perangkat komputer yang merupakan otak yang menjalankan kerja komputer dan bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Satuan kecepatan dalam prosesor adalah GHz dan MHz. Semakin besar kecepatan yang dilakukan prosesor, maka semakin cepat kecepatan pada saat melakukan proses. Jadi itulah pengertian dan fungsi perangkat yang ada dalam CPU. Saya Karina Fayanti, mohon undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.